Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, yaitu Serambi Islami edisi Ramadan. Dan tentunya pasti seperti biasa kita akan membahas sebuah tema, dan tema kali ini adalah Ramadan Bulan Al-Quran. Tentunya terima kasih kepada Roda Voice yang sudah mengajak kita untuk bersolawat ya. Dan tentunya juga kepada jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Al-Marwah dan Muslimah Pro Bandung, pimpinan Ibu Nur Habibah dan Bunda Dais. Assalamualaikum. Ini kan ngomongin bahwasanya Ramadan ini kan bulannya diturunkannya Al-Quran. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Karena kalau belajar Al-Quran kayaknya pas banget kalau belajar sama antum. Antum tuh Masya Allah udah baca Qurannya bagus, suaranya bagus, wajahnya bagus. Ya Bu ya? Iya lagi. Jangan. Gimana Ustaz menurut antum tentang bulan Al-Quran Ustaz? Iya, orang di Ramadan ini banyak yang lebih semangat lagi untuk bisa membaca Al-Quran, saya lihat ya. Semangat, jadi giroh semangat orang-orang dalam Ramadan ini luar biasa gitu ya. Ada yang targetnya pengen 1 kali hatam, 2 kali hatam, 3 kali, bahkan lebih dari itu banyak gitu ya. Kalau ibu-ibu saya lihat ini orang-orang yang ahli baca Quran juga luar biasa. Ibu-ibu sini mah soleha semua. Soleha semua insya Allah. Ibu-ibu sini saking solehanya tidur aja pakai seragam pengajian. Masya Allah. Nggak sempat ganti ya Bu ya. Baik, tapi ini yang akan kita bahas tentang Ramadan bulan Al-Quran itu seperti apa. Tentunya bersama narasumber kita, dan beliau ini adalah dosen tetap Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Langsung saja kita panggil beliau, yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Kepadanya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafid, Ustaz Mahfudul. Oke. Lama tidak ketemu sama Ustaz Hafid. Iya, kangen ya Ustaz, akhirnya dipertemukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah, ini pembahasan kita tentang Al-Quran nih Ustaz. Masya Allah. Ya, tapi sebelumnya Ustaz silahkan duduk dulu Ustaz. Baik. Ya. Ibu siap ngaji? Siap. Nah, dan pastinya juga buat pemirsa, kita akan bahas saja nih ya, tema kita hari ini yaitu Ramadan Bulan Al-Quran. Seperti apa tuh Ustaz? Silahkan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus jamaah ibu-ibu yang hadir di studio, apa kabar ibu-ibu sekalian? Masya Allah, cantik-cantik ya, Ustaz Hafid ya. Ibu-ibu kan? Ibu-ibu ya. Bapak-bapak ganteng. Juga Roda Voice, Masya Allah suaranya, Ustaz Hafid, Ustaz Mahfudul. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita Masya Allah kali ini menarik sesuai dengan bulan Ramadan kali ini, bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Para pemirsa Serambi Islami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama itu, Ustaz Hafid, Ustaz Mahfudul, para pemirsa sekalian, mengibaratkan Ramadan itu dengan mengibaratkan Al-Quran sebagai ma'dubatullah, hidangan terlezat rohani kita adalah Al-Quran. Maka para ulama memberikan istilah ma'dubatullah. Jadi kalau ada hidangan terlezat hari ini, terenak hari ini, di abad ini, ternyata hidangan terlezat, ternikmat itu adalah Al-Quranul Karim. Itulah makna ma'dubatullah. Selain itu, ada juga yang mengistilahkan, misalnya Abdullah Ad-Darraj memberikan pengistilahan bahwa
Al-Quran itu laksana mutiara. Dipandang dari sisi manapun itu Al-Quran, dipandang dari sisi sudut manapun itu mutiara, maka mutiara itu akan mengilaukan atau memberikan sinarannya. Dilihat dari aspek apapun, psikologi, maka Al-Quran memberikan juga ayat-ayat tentang psikologi. Yang ahli di bidang kedokteran, Al-Quran juga berbicara tentang ayat-ayat kedokteran. Yang berbicara tentang sains, Al-Quran juga berbicara tentang sains. Maka Al-Quran memberikan pancarannya. Dan yang terhebat lagi, Al-Quran itu fungsinya hudal linnas, petunjuk bagi sekalian manusia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kompas terbaik itu ada pada Al-Quran. Selengkapnya mari kita simak dari qari kita surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat 185 ini sesungguhnya masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang terkait dengan Ramadan. Iya, baik.
Ustadz mohon maaf nih. Ustadz nanti kita tahan dulu penjelasannya biar di segmen berikutnya Ustadz. Baik. Biar semua yang di rumah mempersiapkan diri untuk mengambil catatan yang akan dicatat setelah yang satu ini. Jadi buat pemirsa tetaplah bersama kami di Serambi Islami edisi Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali tentunya kajian kita di Serambi Islami spesial Ramadan, yaitu dengan tema Ramadan Bulan Al-Quran. Dan langsung saja pada Ustadz Hasani untuk menjelaskan dari yang tadi sudah baca Al-Baqarah ayat 185 ya? 185. Ya, silakan Ustadz. Di ayat 185 ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Fungsi Al-Qur'an itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas juga pembeda antara mana yang hak, mana yang batil. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini memberikan istimewa kepada siapapun. Yang dalam bahasa Nabi itu Ramadan adalah syahrun azimun mubarak. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang beramal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kenapa? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ketika Al-Quran turun di bulan itu, maka Ramadan menjadi istimewa dibanding bulan-bulan yang lain. Begitupun Al-Quran ketika turun kepada satu sosok manusia. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW ini dijelaskan dalam Al-Quran khatamun nabiyyin, khataman nabiyyin wal mursalin, penutup dari para nabi dan rasul. Tetapi Nabi Muhammad SAW disebutkan sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya, pemimpin para nabi dan rasul. Bukan hanya 25 nabi tapi ribuan, ratusan ribu nabi. Penghulunya, pemimpinnya adalah baginda Rasulullah SAW. Kenapa demikian mulia? Ternyata kemuliaan baginda Nabi karena Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah SAW. Kita mau menjadi manusia mulia, ada disebutkan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ada dua keistimewaan disebutkan oleh Nabi. Kalau kita mau menjadi manusia yang mulia, manusia mulia di mata Allah, manusia mulia di mata Rasulullah, maka belajarlah Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Jadi dua-duanya disebutkan oleh Nabi, khairukum, kalian adalah generasi terbaik. Masya Allah. Bahkan sampai hari kiamat pun, Quran masih memberikan syafaat. Kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran yang kita baca itu nanti di akhirat kelak akan datang kepada kita syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Masya Allah, demikian mulia, demikian hebat, demikian keagungan Al-Quranul Karim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa, Ustadznya menyampaikan dengan semangat dan kita juga mendengarkan dengan semangat. Namun seperti biasa tentunya kita juga akan mengundang narasumber kedua kita, dan beliau ini adalah Dewan Pembina Yayasan Maslakul Muqarrabin, pengurus Ad-Dai, pembina Dai Muda. Langsung saja kita sambut beliau, Ustadz Zaki Mubarak SOSI. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Faiz, Masya Allah. Ustaz, Sehat ya? alhamdulillah, terima kasih sudah hadir Islami. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Ustaz, silakan. Sebelah sini, Ustaz. Tafadhal. Ustaz. Sehat Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah sahur ya, udah sahur kita ya, udah sahur ya. Alhamdulillah, enggak kesiangan. Iya Ustaz, ini kegiatannya apa nih Ustaz? Saya alhamdulillah saat ini diberi kepercayaan untuk memegang yayasan di rumah. Ada Yayasan Masakul Muqarrabin. Kemudian juga alhamdulillah sebagai mutawif di tour and travel haji umroh. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Tadi kemarin kita hampir ketemu ya di Mekah di Madinah, Masya cuma Allah. saya Iya. pulang beliau datang. Kapan Ustaz waktu itu? Awal bulan ini ya, Iya. Februari kemarin. Loh, kok nggak ketemu saya ya? Antum Tapi berangkat di juga? mana itu? Saya di rumah. Oh iya, alhamdulillah. Belum, ntar kali aja ngomong begini, soalnya ke depan berangkat lagi Ibu. Amin Alhamdulillah. ya Allah, amin. Nah ini kan kita tadi membahas ya bahwasannya kenapa Mekah dan Madinah jadi mulia ya Ustaz ya. Insya Allah. Ternyata karena memang Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah seperti itu. Nah tadi kan juga ngomongin bicara umroh ya, kita pasti nggak lepas dari Mekah Madinah seperti itu. Nah nih tema kita kan adalah tentang Ramadan bulan Al-Quran. Bagaimana nih menurut Ustadz Zaki tentang Ramadan bulan Al-Quran? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Karena memang kalau kebiasaan orang-orang tua dulu Bu, setiap Ramadan mereka menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Betul. Karena ternyata memang Al-Quran mendatangkan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Tadi Ustadz Hasani mungkin sempat menyinggung. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca itu Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak nanti akan datang yaumul qiyamah membawa syafaat bagi para pembacanya. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari awal Ramadan, yang paling sulit buat kita adalah istiqomahnya dalam membaca Al-Quran. Ibu-ibu mungkin ketika hari pertama, hari kedua, Masya Allah. Hari pertama kayaknya kita hampir nggak pernah kurang dari 1 juz Ustadz membaca Quran. Sayang banget kalau kurang dari 1 juz. Bahkan hampir ada yang 2 juz, 3 juz hari pertama. Hari kedua, alhamdulillah masihlah istiqomah. Ya, kemudian nanti udah minggu kedua, minggu ketiga, ternyata kita lebih banyak sibuknya. Ternyata kita lebih banyak dunianya. Udah minggu ketiga biasanya kita sibuknya ngapain Bu? Minggu ketiga mah udah sibuk bikin kue biasanya. Minggu keempat sibuknya ngapain kita? Udah persiapan mudik kita. Masya Allah. Ya begitu Bang ya. Baik, Masya benar, Allah. benar, Jadi Ustaz. pada saat kita istiqomah itu paling minggu pertama, minggu kedua. Minggu ketiga kita udah mulai susah tuh. Ya. Akhirnya target kita yang biasanya kita 1 kalau juz. mungkin kita ada target namanya odoc ya, one day one juz gitu ya. 1 hari 1 juz, kayaknya susah istiqomahnya tuh. Oke. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan minimal kata Rasulullah khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya ibadah termasuk membaca Quran adalah yang sedikit tapi continue. Terus menerus kita bisa baca Qurannya. Itu yang paling penting. Ya kita baca ya 1 hari mungkin 1 atau 2 lembar atau 3 lembar, tapi continue setiap habis sholat kita baca, setiap habis sholat subuh kita baca, habis zuhur kita baca, pada isya kita baca. Nah itulah yang terberat adalah istiqomah dalam membaca Al-Qur'annya, sehingga Rasulullah SAW memberikan keberkahan ataupun memberikan kemuliaan. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang dapat istiqomah dalam hal apapun. Entahkah dia istiqomah dalam sholat duhanya, qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya, khairun min alfi karamah. Jauh lebih mulia ketimbang dia mendapatkan 1000 karamah. Masya Allah. Karena yang berat itu istiqomah dan yang enteng itu istirahat. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ya, yang berat itu istiqomah, yang ringan itu istirahat, ya. Yang agak lumayan menyenangkan istri di rumah. Ya. Dan buat pemirsa nanti akan terus kita lanjutkan ya. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami edisi Ramadan.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami edisi Ramadan dengan tema Ramadan Bulan Al-Quran. Dan tentunya kita akan melanjutkan lagi nih bersama Ustadz Hasani. Ustadz, apa hanya Al-Quran aja Ustadz yang turun pada bulan suci Ramadan Ustadz? Iya. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Ibnu Katsir, ternyata bukan hanya Al-Qur'an yang turun di bulan Ramadan. Disebutkan misalnya di halaman 501 disebutkan di tafsir Al-Qur'an Al-Azim bahwa lembaran atau suhuf Ibrahim itu juga diturunkan di malam Ramadan. Taurat turun juga di tanggal 6 Ramadan. Injil turun juga di 13 Ramadan. Bahkan Al-Qur'an itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dari suhuf Ibrahim, Taurat, Injil itu ternyata semuanya turun di bulan Ramadan. Nah, maka itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bahas bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an menyebutkan bahwa kata baginda Nabi orang yang paling Rasulullah ini orang yang paling dermawan ya. Wa kana ajuda ma yakunu fi Ramadan. Di bulan Ramadan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan itu bertambah kedermawanannya ya. Bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Ya. Lalu kemudian di bulan Ramadan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyetorkan hafalannya. Nah, bagi kita ini ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang tepat untuk belajar Al-Qur'an, untuk mendalami Al-Qur'an adalah bulan Ramadan. Ya. Waktu yang tepat buat perubahan ada di bulan Ramadan. Ya. Baginda Nabi paling dermawan, bahkan kedermawanannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kencang daripada tiupan angin sedekahnya Nabi. Masya Allah. Baca Qur'annya, Masya Allah luar biasa. Ternyata ini juga diikuti oleh para ulama yang lain, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kalau kita membaca karyanya Al-Imam Az-Zahabi di Syiarul A'lam An-Nubala, banyak sekali gambaran-gambaran yang dipaparkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Misalnya Al-Aswad bin Yazid, ya, seorang ulama besar kalangan tabi'in yang meninggal antara tahun 74 sampai 75 itu di Kufah. Beliau menghatamkan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan itu setiap 2 malam. Bagaimana caranya itu? Kana al-aswadu yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatain. Al-Aswad menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Kita berapa kali Bu hatamnya? 1 kali? Atau 1 malam 1 kali? Masya Allah. Tadarusan aja. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada Qatadah bin Da'amah menghatamkan 7 hari dalam Ramadan setiap 3 hari sekali. 3 hari hatam Al-Quran. Seorang ulama di kalangan tabi'in ya, Qatadah bin Da'amah. Kana Qatadah kata Al-Imam Al-Dhahabi, kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi 7 wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3 fa idza jaa al-'ashru khatama kulla lailatin. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi Qatadah binti Da'amah kalau di luar Ramadan itu setiap 7 hari hatam Al-Quran. Begitu di bulan Ramadan menghatamkannya setiap 3 hari hatam Al-Quran. Ketika di 10 hari terakhir Ramadan menghatamkannya setiap malam. Fa idza jaa al-'ashru khatama kulla lailatin, setiap malam hatam Al-Quran, setiap malam hatam Al-Quran.
Maka ulama-ulama terdahulu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengikuti di setiap awal Ramadan mengistirahatkan semua kegiatannya, fokus untuk Ramadan. Fokus untuk kajian Al-Qur'an, fokus untuk menghatamkan Al-Qur'an. Ya, ini tradisi-tradisi yang saya kira baik jamaah sekalian. Bahkan Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i di Syiarul A'lam An-Nubala itu juga dijelaskan, kana asy-Syafi'iyyu yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan sittina khatmah. Ya. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Berarti setiap malam dua kali hatam Al-Qur'an. Begitu yang disebutkan dalam Syiarul A'lam An-Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi. Begitu contoh-contoh dari para ulama kita ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hasani. Kita banyak sekali contoh-contoh dari para ulama yang mengistiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Dan semoga paling enggak kita terus ya Bu ya. Minimal terus membaca, jangan pernah lepas dari Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, pada Ustadz Zaki, manfaat apa nih Ustadz yang bisa didapat dari orang-orang yang istiqomah untuk membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini Ustadz? Baik, jamaah rahimakumullah. Ada suatu doa yang luar biasa yang mungkin ini kita bisa dawamkan dalam setiap salat kita, setiap habis salat kita. Doanya itu Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa ahsin bihi akhlaqana wa nawwir bihi kuburana. Ya Allah, Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Dengan Al-Quran itu kita berharap tenangkan hati kami ya Allah. Bukakan hati kami ya Allah. Sehingga banyak di antara kita yang ketika kita lagi galau, baca Quran. Ketika kita lagi bete, baca Quran. Dengerin Al-Quran. Kalau kita lagi nggak megang Al-Quran, kita lagi galau, kita lagi ada masalah, minimal ketika kita hafal, kita baca surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Sampai tadi selesai. Karena itu akan menenangkan hati kita. Allahumma syrah bil Qur'an sudurana wa yassir bihi umurana. Dan ini juga akan membuat jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Setiap permasalahan kita bisa selesai dengan kita baca Al-Quran. Coba kalau kita lihat firman Allah dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kita jalan keluar dari setiap permasalahan kita, dan Allah akan memberikan kita rezeki yang sama sekali tidak pernah kita duga. Di antaranya adalah dengan kita mendawamkan Al-Quran. Kita mendawamkan surat apa? Misalnya Al-Waqiah. Ya dawamkan Al-Waqiah. Al-Waqiah faedahnya kata Rasulullah SAW dijamin bebas daripada kefakiran, bebas daripada kemiskinan. Ataupun kita baca misalnya, saya mendawamkan misalnya surat Tabarok, Al-Mulk. Al-Mulk, Masya Allah. Surat yang di dalamnya adalah salah satu khasiatnya adalah yang kelak nanti akan menemani kita di alam kubur kita. Di alam kubur kita akan ditemani oleh Al-Mulk yang kita sendiri. Tidak ada yang dapat menolong kita. Al-Mulk ada di samping kita. Rasulullah SAW pernah bertanya, ada suatu kuburan Bu, yang mana kuburan itu ketika Rasulullah lewat selalu wangi terus. Enak banget, diciumnya tuh enak. Setiap lewat situ Rasulullah wangi terus. Sampai Rasulullah bertanya kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya, apa yang menyebabkan kuburan ini selalu wangi? Apa kata anaknya? Ya Rasulullah, ayahku sesungguhnya setiap harinya ketika dia masih hidup tidak pernah lepas membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk. Jadi kalau kuburan kita mau wangi, mau bersih, mau kecium, insya Allah dawamin Tabarok. Ya, Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir wa azim bihi ujurana. Nah, apalagi terkait dengan Ramadan, azim bihi ujurana. Bersihkan dan besarkan pahala kami ya Allah. Lipat gandakan pahala kami ya Allah. Di Ramadan, satu huruf Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Kita baca satu huruf dari Ramadan, dari Al-Quran, satu pahala. Kemudian dilipat gandakan satu huruf menjadi 10 kebaikan, 10 pahala. Alif lam mim kata Rasulullah, aku tidak pernah mengatakan 3 huruf, tapi aku mengatakan alif lam mim, alif 1, lam 1, mim 1, 30 huruf kita baca.
Tapi kan kita nggak mungkin Bu baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sadaqallahul azim. Kan nggak mungkin kita baca kayak begitu. Kita baca Ar-Rahmannya, kita baca surat An-Najmnya, Al-Baqarah dan lain sebagainya. Masya Allah, itu dilipat gandakan, terlebih lagi kita bacanya pada saat bulan Ramadan. Wa azim bihi ujurana, wa wasi' bihi arzaqana. Dan dengan Quran itu kita berharap Allah luaskan rizki kita. Amin. Bicara masalah rizki, Al-Quran udah mencakup banyak banget. Di Al-Quran itu coba kalau kita lihat misalnya contohnya dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina idza nudiya lis-shalati minal jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika datang waktu sholat Jumat, waktu sholat tinggalin semua jual beli. Karena sebaik-baiknya pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustadz, Masya Allah luar biasa. Tentunya semangat kita jadinya ketika mendengarkan narasumber kita, semangat untuk memberikan ilmu untuk kita. Dan buat pemirsa di rumah juga harus tetap semangat karena akan terus kita lanjutkan. Tapi tetaplah bersama kami di Serambi Islami edisi Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat tentunya di Serambi Islami edisi Ramadan ini dengan tema kita Ramadan bulan Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan mengenai manfaat dari membaca Al-Quran oleh Ustadz Zaki. Dan sekarang kalau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan kelebihannya apa nih Ustadz? Ya. Al-Imam An-Nawawi memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Annaha afdalu min sairil adhkar. Idh law kana dhikrun afdala minha aw yusawiha lafa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Jibrilu alaihi salam badalan min mudarasatil Qur'an. Wa kana as-salafu yatluna al-Qur'an fi syahri Ramadhan fi as-salati wa ghairiha. Kata Al-Imam An-Nawawi, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang hadir di studio, ternyata seafdol-afdolnya zikir ya, membaca Al-Qur'an itu zikir yang paling utama. Memang ada keterangan afdolu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tetapi ada juga keterangan yang lain yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Ternyata zikir sebaik-baiknya zikir, seutama-utama zikir adalah baca Al-Qur'an. Dan bacaan Al-Qur'an itu di keterangan ini di bulan Ramadan meningkat bacaannya. Lebih diutamakan di bulan Ramadan, bahkan bukan hanya itu, ketika kita sholat membaca Al-Quran lebih banyak. Kalau kita mencontoh Nabi misalnya, Masya Allah agak susah kita mencontoh Nabi. Yang ya kita semua sebagai umat Rasulullah SAW pengen diaku sebagai umatnya. Dan kita berupaya bagaimana mencontoh baginda Rasulullah SAW. Qiyamul lailnya satu rakaatnya lebih dari 1 juz. Masya Allah. Atau 1/4 juz, ada keterangan yang lain. Masya Allah, panjang. Berarti 1 rakaatnya kurang lebih ya hampir setengah jam. Sampai itu ya, diisahkan kakinya sampai bengkak-bengkak ya Ustadz ya. Ibu-ibu pada bengkak-bengkak. Ibu-ibu belum salat udah bengkak. Semurat. Jadi demikian jamaah sekalian, para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan khusus di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa, yang bulan agung. Kita beramal wajib dilipat gandakan, beramal sunnah berpahala wajib. Masya Allah. Kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa sama seperti kita berpahala seperti orang yang menjalankan itu. Maka ada anekdot, wah kalau begitu Ustaz kita banyak-banyak aja kasih makan buat orang yang berpuasa. Sama aja yang berpuasa nilainya. Sama nilainya, Masya Allah.
Ya demikianlah keistimewaan-keistimewaan sehingga para ulama mencontohkan kepada kita di bulan Ramadan itu berlomba-lomba, dan saya kira kita pun man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dan puasanya karena memang iman, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Demikianlah keistimewaan Ramadan. Sehingga baginda Rasul berpesan kepada kita, celaka kata Nabi. Loh, kok berpuasa celaka? Iya kata Nabi, orang yang berpuasa tapi belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang celaka. Tetapi kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, sehingga Ramadan demi Ramadan menjadi perbaikan-perbaikan, sehingga akhir Ramadan kita kembali suci, bersih kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nikmat sekali ngaji kita di pagi hari ini, tentunya dengan ilmu-ilmu yang luar biasa tentang tema kita, yaitu Ramadan dan bulan Al-Quran. Ramadan, bulan Al-Quran. Baik, tapi kita kasih kesempatan buat pemirsa yang sudah mengirimkan video pertanyaan kepada kami di Islami, dan tentunya nanti akan dijawab pertanyaan tersebut. Baik, silakan langsung saja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rati dari Jati Sampurna. Mohon izin kepada Pak Ustadz, mau bertanya. Ada yang menyebutkan Ramadan adalah bulan taubat, Ramadan itu bulan Al-Quran. Apa relevansi keduanya dan mengapa Allah begitu mengistimewakan bulan Ramadan ini daripada bulan yang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebetulnya ada dua pertanyaan nih Ustaz ya, dari ibu yang di Jati Sampurna nih. Ya, taubat dan Al-Quran, bulan taubat dan bulan Al-Quran itu relevansinya apa, dan kemudian Ramadan disebut bulan istimewa, apa keistimewaannya? Ya, di awal tadi kita sudah jelaskan bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan keistimewaan salah satu Ramadan menjadi istimewa karena keistimewaan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ada juga riwayat yang mengatakan awwaluhu rahmah. 10 Ramadan pertama itu adalah rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya maghfirah, ampunan Allah. Dan wa akhiruhu itsqum minan nar. Di 10 Ramadan terakhir diampuni seluruh dosa-dosa kita, kita terbebas dari api neraka. Maka sebaik-baik taubat adalah di bulan Ramadan. Sebaik-baik istighfar di bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Amalan-amalan terbaik adalah ada di bulan Ramadan. Ada mingguan yang hari itu menjadi istimewa. Mingguan itu namanya hari Jumu'ah. Hari Jumu'ah dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Penghulunya para hari ada di bulan Ramadan. Ada di bulan itu dari 12 bulan, ada dikenal dengan Sayyidus Syuhur. Penghulunya para bulan, yakni bulan suci Ramadan. Maka Ramadan menjadi istimewa karena keistimewaannya turunnya Al-Quran di dalamnya, maka Ramadan banyak begitu keistimewaannya, termasuk amalan-amalan kita, termasuk di dalamnya tadi taubat kita, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz, dan tentunya kita ke jamaah nih ya, yang mau bertanya ini dari Majelis Taklim Al-Marwah dan juga Muslimah Pro Bandung. Ya, yang mau bertanya siapa Ibu? Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Saya Bu Cucu dari Pengajian Al-Marwah Karya Sapuran Bandung. Tadi ketika saya mendengarkan uraian singkat dari Pak Ustadz, ada yang sedikit membuat saya terenyuh dan sedih sama
pengen istiqomah, tapi kadang-kadang susah dan memang susah. Tapi karena ini Ramadan, kita ingin coba. Tapi bagaimana kami membagi waktu, karena saya seorang ibu dengan anak 3 dan suami juga yang kalau bukan puasa mah kadah buka puasa teh rada istimewa. Oh iya. Aya kolak candil, Ada. aya bala-bala. Pokoknya geuseur ka hoyong we, pokoknya mangke pas buka puasa teh. Jadi ketika saya mau menjelang maghrib, padahal itu waktu bagus untuk saya baca Quran. Tapi kumaha ada saya kena masak, kena membahagiakan orang tuanya. Nah kumaha Pak Ustadz, saya abdi teh hoyong. Ustadz, saya teh pengen dapat pahala yang banyak di bulan Ramadan. Ngaji juga pengen tamat 3 kali. Betul. Tapi kumaha, dasar padamalan. Saya mana tahu saya. Itu aja mungkin Pak Ustadz, bagaimana saya sebagai ibu ingin istiqomah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi kayak ini ya Bu ya, kayak curcol ya. Satu, mohon maaf Ibu, mohon maaf lahir batin. Ini Ibu cucu. Ngomong-ngomong neneknya yang mana Bu? Ibu cucu. Ini cucunya nenek. Nah, siapa yang mau jawab silakan, atau nanti bergantian silakan Ustaz. Ustaz. Untuk istiqomah seperti ibu-ibu saat ini seperti apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Dari ibu cucu ya. Cucunya aja segini Bu. Gimana neneknya nenek? Jadi untuk istiqomah memang yang tadi awal saya katakan adalah sesuatu yang amat berat untuk istiqomah. Kalau kita sibukkan dengan makan kita, dengan kolak kita, yang mana pada saat bulan Ramadan itu luar biasa kan, saking berkahnya Bu, kolak ada biji salak, jadi lembek biji salak bulan Ramadan. Mohon maaf Ustadz, emang itu namanya kolak biji salak. Bukan berarti dari biji salak. Bukan. Emang di situ. Karena kalau ibu sekarang makan biji salak keras. Iya. Alhamdulillah bulan puasa lembek tuh biji salak. Ya, jadi memang harus dipaksakan. Kalau memang kita nggak bisa juga, bismillah kita niatkan pada saat kita masak, pada saat kita nyiapin makan, sambil kita wirid, sambil kita zikir. Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, ala ukhbirukum ilal amali ladhi khafifun fil amal wa thaqilun fil mizan, ala wahya dzikru. Tahukah engkau ada satu amal ibadah yang mana ibadah itu thaqilun fil mizan, berat nanti di timbangannya di akhirat, tapi gampang dikerjainya di dunia. Khafifun fil amal, kerjanya gampang. Sahabat bertanya, amal ibadah apa ya Rasulullah? Amal ibadah yaitu kita berzikir, kita wirid kepada Allah SWT. Zikir sebisa kita. Artinya jangan sampai ada satu hari, bahkan 1 jam atau mungkin 1 detik dari Ramadan yang terlewat begitu saja, tanpa ada nilai ibadah yang menghasilkan pahala buat kita. Yakinlah apapun yang kita perbuat ketika di bulan Ramadan itu, kelak nanti pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci utamanya adalah Bu, anggap ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Kematian adalah suatu pintu dan setiap dari kita pasti akan memasuki pintu tersebut. Cepat atau lambat, siap atau enggak siap, tua atau muda. Bukankah kita banyak Bu, yang ibu sekarang ya Allah orang yang mati dadakan banyak gak Bu? Yang paginya masih ketemu sama kita, yang paginya masih ngobrol sama kita, sorenya kita dengar dia meninggal. Ada apa kagak Bu? Kaget Ibu dengar kayak gitu? Kalau saya nggak kaget, itu mah biasa. Yang nggak biasa? Yang nggak biasa itu kalau paginya meninggal, sorenya ketemu sama saya. Itu ya baik Ustaz. Alhamdulillah, itulah yang namanya kematian. Kita nggak tahu, bisa jadi cucu sama nenek lebih dulu cucu ketimbang nenek. Iya. Cucu nggak usah sedih dibilang kayak gitu biasanya. Ini ngomongin anak sama ibu, bisa jadi anak lebih dulu ketimbang orang tua, gitu ya Bu ya. Kita nggak tahu yang namanya kematian. Atau bisa jadi jamaah sama ustadz, jamaah duluan baru ustadznya. Atau ustadz belakangan, jamaah duluan. Ya tinggal duluan lah Bu, silahkan. Saya biar belakangan aja lah. Baik, tentunya buat Mirsa, kita masih ada waktu bersama kita di sini di Islami. Jadi buat Mirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Islami edisi Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat Mirsa masih semangat dan masih setia di Islami edisi Ramadan dengan tema kita Ramadan bulan Al-Quran.
Dan kita ingin lihat lagi video kiriman pemirsa yang sudah mengirimkan kepada kita pertanyaan-pertanyaan melalui video. Langsung saja kita bisa lihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Nur Aziza dari Bekasi. Izin bertanya Ustadz, seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan jin dan setan akan terbelenggu. Tapi mengapa manusia masih melakukan maksiat? Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tuh Ustaz? Silahkan. Iya. Setan terbelenggu di bulan Ramadan. Terbelenggunya dengan rantai atau apa nih? Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di masyarakat ada salah persepsi terkait dengan pemahaman terhadap setan terbelenggu. Sesungguhnya setan itu terbelenggu karena diri kita, ya. Ketika kita menahan hawa nafsu, maka sesungguhnya setan jauh daripada kita, ya. Jadi bukan karena setannya terbelenggu karena Ramadannya, memang karena fadilah Ramadan, ya. Lalu yang kedua, sesungguhnya puasa itu bermakna al-imsak, menahan, ya. Menahan syahwat, menahan nafsu, menahan dari godaan-godaan syaitan. Maka disitulah makna setan terbelenggu, ya. Ustadz, ada juga di bulan Ramadan di tempat-tempat makan kakinya kelihatan, badannya kagak ada. Kok itu masih tetap kesetanan? Bahkan ada ritual di haji itu lontar jumroh, gitu. Jumroh Aqobah, ula usta Aqobah. Itu simbol dari perlawanan terhadap syaitan, ya. Ketika Nabiullah Ibrahim digoda oleh syaitan, ingin menyembelih Ismail, lalu kemudian enyah kamu setan, rajman lisyayatin, lempar. Begitupun tidak mampu kepada Nabiullah Ibrahim, kepada Siti Hajar, tidak mampu kepada Siti Hajar, kepada Nabiullah Ismail, dan kemudian disimbolkan dengan lontar jumrah. Ya sama dengan puasa. Maka ketika kita berpuasa itu sesungguhnya melemahkan dari kekuatan-kekuatan syaitan. Bukan karena syaitannya yang lemah, karena sesungguhnya kita melawan hawa nafsu itu. Maka di situ makna al-imsak. Hebatnya Ramadan itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang haram, yang halal pun kita bisa mampu menahannya. Makan di siang hari biasanya boleh tidak? Boleh. Tapi begitu di bulan Ramadan Tidak boleh. tidak boleh, dan kita mengikuti itu, syariat itu. Inilah kehebatan dari Ramadan. Termasuk juga membelenggu setan karena kita tidak tertarik dengan nafsu, kita tidak tertarik dengan makanan-makanan yang kita tidak tertarik dengan syahwat dan seterusnya. Baik. Itu sesungguhnya makna membelenggu setan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu Ustaz, kalau bicara Al-Quran itu sendiri mungkin ada ayat yang ingin ditambahkan? Iya, makna Al-Quran itu banyak sekali dan fadilah-fadilahnya. Salah satu nama Al-Quran itu syifa. Fungsi Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah ayat 82 di surah Al-Isra yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul azim. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syifa ini bentuk isim masdar dari fi'il madhinya syayafa. Syayafa atau syifa itu artinya sembuh, menyembuhkan, mengobati, itulah syifa. Maka itu Ibnu Ashur, seorang pakar tafsir asal Tunisia, menjelaskan surah Al-Isra ayat 82 ini, Al-Quran keseluruhannya adalah obat penyembuh. Baik penyembuh jiwa maupun penyakit fisik. Jadi ada riset jamaah sekalian, para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah, ketika pendengarannya sudah mulai berkurang, maka seringlah mendengar Al-Quran. Ketika penglihatannya sudah mulai buram, bacalah Al-Quran. Ketika ingatannya sudah mulai lupa, maka seringlah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi penawar baik obat jiwa maupun obat penyakit fisik. Baik, ternyata Al-Quran juga bisa jadi obat ya Ustaz ya dalam kehidupan kita, baik obat jasmani maupun obat rohani. Dan sekarang kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang ada di studio kami untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas dari Majelis Taklim Muslimah Pro Bandung. Izin bertanya Ustadz, apakah membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan di bulan yang lainnya sama? Dan ingin menanyakan juga yang udah tadi Ustadz jelaskan, kan kalau sholat di Madinah itu pahalanya sangat mulia, sangat besar. Apakah ada amalan yang bisa dikerjakan yang pahalanya sama Ustadz? Soalnya kan sholat di Madinah itu jauh gitu Ustadz, jadi apakah ada amalan yang sama yang bisa dikerjakan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma jauh ya Bu ya, tapi lumayan biayanya. Tapi kalau ada duitnya mah insya Allah nyampe. Tapi juga ada kemauan, karena yang banyak duit juga belum tentu nyampe ya Bu ya. Baik, ini saya yang jawab apa gimana ini? Ustaz, silakan Ustaz jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu tadi menanyakan tentang apakah membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Baca Al-Quran nggak usah di bulan Ramadan, bulan yang biasa aja 11 bulan yang lain, insya Allah pahalanya per hurufnya diganjar sama Allah dengan 10 kebaikan. Ya, yang tadi saya jelaskan, alif lam mim 3 huruf menjadi 30 kebaikan. Apalagi kalau kita sempat bacanya di bulan Ramadan, jauh dilipat gandakan. A'maluhu mudha'afah. Orang yang berpuasa, orang yang masuk di bulan Ramadan, perbuatannya, ibadahnya mudha'afah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali lipat? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi barang siapa yang dikehendakinya, terserah Allah. Ada riwayat mengatakan 70 kali lipat, ada mengatakan 100 kali lipat, atau mungkin lebih dari itu, sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang apakah ada amalan yang kita bisa lakukan layaknya kita nanti beribadah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi gitu ya Bu ya. Kalau kita melihat, ya Allah, tadi Ustadz Hasani mengatakan bahwasanya kalau kita ibadah di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat kita ibadah di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Kita sholat, kita ngaji, baca Al-Quran, sampai sedekah di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Cuma sholat 2 rakaat,
ketika dia sholat isyraq 2 rakaat, Fatihah, setelah itu dia sholat baca surat, ya surat apa aja lah. Ya, yang paling gampang mah ibu biasalah kuliah sama kulhu kita mah ya. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, kelar. Maka kata Rasulullah yang melaksanakan itu setelah dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia beribadah, dia wirid, dia zikir, dia baca Quran sampai datang waktu isyraq, maka seakan dia telah melaksanakan ibadah haji dan umroh, taman. Sempurna. 3 kali Rasulullah mengatakan sempurna. Berarti kalau memang kita masih ada waktu sekarang, yuk sebelum kita daftar haji mas sekarang lilatainya Ustaz ya. Masya Allah 25 tahun sekarang antrinya di Bogor. Ya Allah. Ya. Sebelum kita haji kita umroh, minimal kita bisa melaksanakan itu. Salat sunnah isyraq yang dilakukan. Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang di studio yang mau bertanya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Ustaz dari Majelis Taklim Muslimah Pro di Bandung. Mohon izin Ustaz, saya bertanya. Tadi kata Ustaz, Al-Quran itu bagaikan makanan yang lezat. Nah, contohnya seperti apa Ustaz? Saya minta penerangannya dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hasani silakan jawab. Ya, para ulama memberikan istilah Al-Quran itu laksana ma'dubatullah. Bahkan di salah satu surah ada namanya surah Al-Ma'idah. Ya. Hidangan, prasmanan, ya. Dan hidangan terlezat, ternikmat adalah Al-Quran. Itulah makna ma'dubatullah. Jadi hidangan sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah 30 juz. Ketika hati kita sedang risau, gelisah, kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika engkau sedang risau, gelisah hatinya, maka zikir terhebat adalah baca Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran itu menentramkan hati kita. Tadi saya mengutip dari pendapatnya Ibnu Ashur. Kata Ibnu Ashur, syifa di sini bukan hanya obat ruhani, tidak. Bukan hanya obat batin, tidak. Obat jasmani juga. Itulah ma'dubatullah, hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak mengenyangkan tetapi menentramkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Selain syifa, di situ ada rahmah, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Memang Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran Ustaz. Karena ibu-ibu juga banyak sekali orang-orang yang di rumah sini ketika Ramadan itu benar. Quran pada turun tuh dari bupet turun. Akhirnya pada baca Al-Quran sekarang. Mulai dibaca lagi pas Ramadan. Inilah luar biasanya bulan suci Ramadan. Tentunya buat pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti akan kita teruskan kembali. Tetap bersama kami di Serambi Islami edisi Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat sampai dengan di penghujung episode kita hari ini. Dan tentunya pembahasan kita di Serambi Islami edisi Ramadan ini adalah Ramadan bulan Al-Quran. Sudah banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, narasumber kita. Tentunya semoga kita jadi kebaikan untuk kita dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya di akhir ini kita ingin juga mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dari kedua narasumber kita dengan tema kita hari ini. Dan kita langsung serahkan saja kepada Ustadz Zaki. Kesimpulan apa yang bisa diambil, yang bisa diberikan kepada pemirsa dan kepada kita semuanya untuk tema kita hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk kita melakukan dua hal ini.
Yang bisa mengajar, silakan mengajar Al-Quran. Yang bisa belajar, silakan untuk perdalam baca Al-Quran. Tidak ada waktu yang telat untuk belajar. Jangan sampai karena kita malu bertanya, karena kita malu belajar, karena kita malu sama guru, sama tetangga, lantas kita buta akan Al-Quran. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Anggap ini adalah benar-benar kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk memperdalam Al-Quran. Sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah kita ada hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya memang tidak bisa baca Al-Quran, tapi saya ada ikhtiar, saya ada usaha untuk terus datang ke pengajian, untuk terus membaca Al-Quran. Ya Allah, makharijul huruf saya masih banyak salahnya, tajwid saya masih banyak salahnya, tapi saya selalu istiqomah dalam belajar. Saya tanya ke guru-guru saya tanya untuk bisa lebih baca Quran jauh lebih bagus lagi. Jadi Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita belajar Al-Quran. Baca Al-Quran harus punya target. Minimal Ramadan kali ini 1 juz. Minimal. Kalau bisa 30 juz. Kita hatam Al-Quran sekali saja. Sekali saja di Ramadan ini. Kalau bisa tadi, Masya Allah, Imam Syafi'i 2 kali hatam. 1 hari. Kita mah kayaknya mah susah 2 kali khatam 1 hari. 1 juz aja kita mah ribet 1 hari. Ayo jangan sampai nanti. Ibu sekali aja nanti 1 hari 1 juz, hari kedua 1 juz, hari ketiga 1 juz, hari keempat kita udah bilang malas, kita udah mulai segan. Nanti kayaknya sampai ke sana kita akan segan terus. Iya. Kita akan sibuk terus, kita akan malas terus. Lawan itu semua karena pedoman kita adalah ini adalah Ramadan terakhir buat kita, sehingga kita akan maksimal untuk beribadah kepada Allah. Baik, alhamdulillahirabbil. Terima kasih Ustaz Zaki. Dilanjutkan Ustaz Hasani, silakan. Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Ramadan memiliki keistimewaan dan kemuliaan karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Makkah Madinah mulia, kemuliaannya karena Al-Quran turun di Makkah Madinah. Ada malam itu menjadi malam yang istimewa. Malam itu dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Makna 1000 ini artinya kebaikannya melimpah ruah. Kebaikan malam itu karena turun Al-Quran di malam itu. Ada manusia yang sesungguhnya manusia itu biasa saja, sama dengan kita. Manusia itu menjadi istimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bergelar Al-Mustafa, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghulunya para nabi. Nabi itu menjadi nabi yang istimewa karena Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau menjadi manusia mulia di mata Allah, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita jelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bahkan kalau kita mau mereguk kebaikan, satu huruf bernilai 10 kebaikan, bahkan di dalam Ramadan lebih berlipat ganda, 70, 100 kali, 70 kali, 100 kali, bahkan lebih daripada itu, karena Al-Quran memberikan kebaikan-kebaikan itu. Hari ini kita baik, kehidupan kita baik, rumah tangga kita baik, anak-anak kita baik, bisa jadi itu buah dari bacaan Al-Quran kita. Yuk kita jadikan semua aktivitas kita seperti kata Sayyidah Aisyah ketika ditanya, ya Sayyidah Aisyah, kok begitu hebat baginda Nabi, diludahi senyum, dilempari batu tidak pernah marah. Bagaimana sih kehebatan baginda Nabi itu? Ternyata Sayyidah Aisyah memberikan tipsnya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ternyata Al-Quran itu sendiri. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Ustaz Hasani, dan tentunya di akhir segmen terakhir di episode kali ini tentunya seperti biasa kita akan mengajak pada semua untuk sama-sama berzikir dan bermuhasabah yang akan dipimpin oleh Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Silakan Ustadz.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an, Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa wafiqna amalan salihan wa tub alayna tawbatan nasuha wa tub alayna tawbatan nasuha. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Amin ya Allah. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك المن كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri kami, dan semua kaum muslimin muslimat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan Al-Quran sebagai imam kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, basahilah lidah kami, mulut kami dengan bacaan tilawah Al-Quran. Jadikan Al-Quran kelak menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami sebagai ahlul Quran yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kabar oleh baginda Nabi bahwa ahlul Quran adalah ahlullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada narasumber kita yang subhanallah luar biasa sudah memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Yaitu pertama terima kasih pada Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA, dan juga terima kasih pada Ustadz Zaki Mubarok SOSI CDI. Terima kasih. Juga Ustadz Mahfuzul Huluki. Terima kasih kepada seluruh jamaah dari Majelis Taklim Al-Marwah dan Muslimah Pro Bandung. Terima kasih juga kepada Roda Voice. Terima kasih kepada pemirsa dan juga terima kasih kepada kerabat kerja yang bertugas.
Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Semoga kita semakin cinta untuk membaca Al-Quran. Dan yang dirindukan surga salah satunya adalah orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما